Podcast, kembali lagi di podcast UKM Catur Undiksa. Nah, sebelum itu aku mau perkenalan diri terlebih dahulu. Kenalin, aku Adelia Putri selaku host yang akan memandu podcast episode kali ini. Nah, sebelum kita mulai, jadi di sini tuh kita akan berbincang-bincang santai mengenai topik seputaran UKM Catur Undiksa. Nah, mungkin dari pengalaman dan juga program kerja yang nantinya akan berjalan di UKM Catur ini. Nah, langsung aja kita mulai podcast hari ini. Saat ini di sebelahku sudah ada hadir Wakil Ketua dan Ketua UKM Catur Undiksa masa bakti 2025-2026. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, halo semua. Jadi kenalin, aku Gede Krisna Anggaradana, akrab disapa Krisna dari Prodi Ilmu Komputer Fakultas Teknik dan Kejuruan. Jadi di sini aku menjabat sebagai Ketua UKM Catur masa bakti tahun 2025-2026. Kemudian di sini aku tidak sendiri, aku didampingi oleh wakilku. Silakan Sunia. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Sunia Ramana Putra, biasa dipanggil Sunia. Jadi aku dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Teknik dan Kejuruan. Dan di sini aku menemani Kak Krisna menjabat sebagai Wakil Ketua Umum dari UKM Catur Undiksa masa bakti 2025-2026. Oke, jadi sekarang kita di sini sudah bersama dengan Kak Krisna dan Kak Sunia. Dan sekarang aku mau bertanya mengenai gimana sih perjalanan kalian bisa sampai menjadi Ketua dan Wakil Ketua UKM Catur Undiksa masa bakti 2025-2026. Oke, jadi dimulai dari aku sendiri. Perjalananku menjadi Ketua UKM Catur Undiksa itu sendiri bisa dibilang cukup lucu, spontan, dan tidak terduga ya. Kalau bisa dibilang gimana ya ceritanya? Di awal sendiri aku tidak terlalu berharap atau tidak mengharapkan menjadi Ketua UKM Catur, karena aku sendiri join di anggota UKM Catur sendiri itu karena murni spontan. Spontan itu karena sebelum masuk ke Undiksa kan ada yang namanya ospek itu kan. Di ospek itu ada yang namanya pemenuhan tugas wajib join organisasi atau UKM. Nah, di sana karena aku pikir UKM Catur itu merupakan UKM yang aku kenal dan tidak terlalu padat lah jadwalnya. Jadi aku pikir join di sana mungkin aman aja gitu. Dan setelah berjalan kurang lebih jalan mengikuti kegiatan dan aktif di sana. Nah, di situ aku mulai dipercaya menjabati dudukan atau sisi atau tugas-tugas yang bisa dibilang cukup penting seperti koordinator si acara dalam kegiatan mereka gitu kan. Jadinya di situ mulai aku mendapatkan sedikit kepercayaan dari kakak tingkatku dulu. Nah, dari sana mereka mulai mengikutkanku ke seleksi ketua UKM Catur. Nah, di situ sendiri aku masih bimbang. Aku sanggup nggak ya, bisa nggak ya gitu kan. Aku sendiri merupakan orang yang baru nggak terlalu mahir lah di bidang catur, masih awam dibandingkan teman-temanku yang lain. Jadi di sini aku merasa bimbang, namun karena dorongan atau dukungan dari teman-temanku, aku mempercayakan diri, berusaha untuk melakukan semaksimal mungkin, dan akhirnya aku maju menjadi calon UKM Catur. Dan di sana aku mengajak wakilku dan tidak kusangka aku menang gitu kan. Jadinya murni karena spontanitas atau spontan gitu kan. Jadinya ya sudah, karena sudah terlanjur dan mau tidak mau apa yang sudah diberi tanggung jawab aku jalani dengan semaksimal mungkin, dan aku harap aku dapat mengemban tugas ini sebaik mungkin ke depannya. Kemudian untuk cerita singkat itu mungkin itu saja, sedikit cerita singkat dari aku. Untuk Sunda sendiri mungkin bisa diceritakan juga. Oke, teman-teman. Jadi mungkin dibilang perjalanan aku di UKM Catur Undiksa ini sangat awal karena aku di bawah tingkat dari Kak Krisna. Jadi perjalanan aku di tahun 2024 kemarin, aku sudah banyak mengikuti kepanitiaan, perlombaan yang dilaksanakan oleh UKM Catur Undiksa. Dan di tahun 2025 kemarin, aku diajak oleh Kak Krisna, yaitu mencalonkan diri sebagai kandidat ketua dan wakil ketua. Dan di situ aku posisinya masih bingung atau belum menyiapkan diri, atau persiapan aku belum matang karena aku di sini baru setahun. Dan di situ aku berpikir gimana nggak coba aja gitu. Jadi aku memberanikan diri dengan Kak Krisna dan Astungkare. Kemarin kita berhasil terpilih
sebagai ketua dan wakil ketua dari UKM Catur Uniksa. Dan itu perjalanan singkat yang awal banget dari aku. Oke, sangat menarik banget ya teman-teman perjalanan sampai mereka bisa jadi ketua dan wakil ketua UKM Catur masa bakti 2025-2026. Nah, sekarang kan kalian sudah menjabat. Sejauh ini program kerja apa saja sih yang sudah terlaksana dan prestasi apa saja yang sudah bisa atau sudah pernah diraih oleh UKM Catur Undiksa? Oke, jadi berbicara mengenai program kerja ya yang sudah terlaksana dari kepengurusan kami saat ini, bisa dibilang masih cukup sedikit karena kami baru menjalani kepengurusan sendiri itu belum ada setengah periode atau bisa dibilang baru sepertiga periode ya. Jadi adapun proker yang sudah kami jalani itu sendiri yang pertama ada raker yaitu bagaimana atau penetapan kami menjadi sebuah pengurus dan menetapkan proker-proker kami yang akan kami terapkan atau kami jalankan untuk UKM Catur ke depannya. Kemudian ada proker selanjutnya yaitu VD atau First Introduction Day Entering, yaitu proker diklat atau pengenalan UKM Catur kepada mahasiswa baru. Itu merupakan proker yang sedang kami jalani saat ini. Dan untuk prestasi-prestasi yang telah diraih oleh atlet kami, mungkin bisa disampaikan oleh wakil saya, Sunia. Silakan. Nah, untuk prestasi dari UKM Catur Indonesia itu sendiri, di tahun kemarin kita sudah mengikuti banyak perlombaan, baik di regional maupun nasional. Contohnya kemarin di tahun lalu kita mengikuti perlombaan di Raja Brawijaya di Malang, dan prestasi terdekat kami kemarin, atlet kami di Politeknik Negeri Bali tingkat nasional, atlet kami berhasil meraih peringkat 4 di kategori umum, dan di kategori U19 berhasil meraih peringkat 10, dan itu di tingkat nasional. Jadi itu prestasi yang pernah diraih oleh UKM Catur Uniksa. Oke, sangat membanggakan banget ya teman-teman. Itu kan tadi juga, kita sudah membahas soal program kerja yang sudah dijalani. Nah, selanjutnya program kerja yang nantinya akan berjalan atau mungkin saat ini sedang berjalan itu ada nggak sih Kak? Mungkin bisa dikasih tahu. Oke, untuk program kerja yang saat ini sedang berjalan dan akan berjalan sendiri, tentu saja ada. Untuk saat ini yang sedang berjalan, yang seperti aku sampaikan sebelumnya, itu VD, itu First Introduction Day Entering, yaitu program kerja untuk merekrut atau menerima anggota baru untuk UKM Catur Undiksa periode tahun 2025-2026. Jadi di sini kami sudah melaksanakan parade, yaitu pengenalan dasar kami tentang UKM Catur kepada mahasiswa baru di Undiksa. Dan kami harap melalui perkenalan tersebut, mahasiswa baru dapat mengenal UKM Catur dan bergabung bersama kami di UKM Catur. Kemudian untuk program kerja selanjutnya yang kami rencanakan yaitu Chess Celebration atau ulang tahun UKM Catur Undiksa. Nah, di HUT UKM Catur Undiksa sendiri itu terdapat proker King and Queen atau pemilihan King and Queen, yaitu program kerja turnamen catur tingkat universitas. Jadi di sini kami memperlombakan atau mengadakan perlombaan antar mahasiswa di Undiksa, yang dimana pemenangnya akan mendapatkan sebuah gelar yaitu King and Queen. Nah, King and Queen sendiri itu merupakan wajah dari UKM Catur, yang dimana merupakan wajah yang kami kirim untuk menghadiri undangan-undangan di kegiatan ataupun wajah-wajah yang akan mengikuti perlombaan di tingkat nasional maupun internasional. Nah, kemudian setelah proker HUT UKM Catur ini, kami memiliki proker terbesar kami, yaitu GGCT atau Ganesha Grand Chess Tournament. Proker ini sendiri sudah berjalan selama kurang lebih 7 tahun, dan sekarang akan berjalan yang ke-8, dan pastinya akan berjalan, dan peningkatan peserta kami harapkan dapat terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, kami harapkan juga untuk atlet-atlet kami, anggota kami, untuk dapat meraih prestasi yang lebih baik untuk turnamen-turnamen ke depannya. Kemudian ada proker terakhir kami yaitu Musra, yaitu pertanggungjawaban atau LPJN kami setelah kami menjalankan proker-proker yang kami rencanakan tersebut. Mungkin itu gambaran sedikit banyaknya tentang proker-proker yang sedang berjalan dan akan kami jalankan ke depannya. Oke. Tadi kan kalau nggak salah aku sempat dengar ada ngomongin soal mahasiswa baru. Nah,
supaya mahasiswa baru itu bisa tertarik dengan UKM Catur ini, pasti kan harus ada benefit. Nah, menurut kalian itu benefit apa yang mungkin bisa mereka rasakan ketika mereka nanti akan join ke UKM Catur ini? Kira-kira mungkin dari Kak Sunia dulu bisa disebutkan benefitnya? Oke, mungkin untuk benefit dari join UKM Catur Undiksa itu sangat banyak tentunya, karena aku juga merasakan banyak sekali benefit yang bisa kita dapatkan. Mulai dari pengalaman, relasi, dan juga ilmu. Nah, pengalaman itu tentunya dari berkegiatan, kita mendapatkan skill. Nggak hanya soft skill, tapi juga hard skill di sini yang kita dapatkan, baik dalam menjadi bertanggung jawab dalam suatu kegiatan, kemudian menjalankan job desk, dan untuk ilmu, di UKM Catur Diksa itu sendiri, kita dalam latihan rutin, kita juga saling sharing ilmu. Jadi, kita tidak hanya bermain saja, tapi kita juga saling memberikan pendapat. Karena mungkin ada orang yang memang pintar, tetapi dia tidak mau berbagi ilmu. Tapi di UKM Catur Diksa itu sendiri, kita saling berbagi ilmu. Dan tentunya kita juga memiliki atlet-atlet yang emang udah berpengalaman dalam dunia catur, apalagi mengikuti perlombaan. Jadi tentunya banyak sekali benefit yang bisa kita dapatkan, dan benefit ini bukan hanya untuk mahasiswa yang bisa dibilang sudah bisa bermain catur, tapi yang mau belajar dari nol pun bisa banyak mendapat benefit ini. Mungkin Kak Krisna ada mau menambahkan? Oke, kalau dari aku sendiri, benefit yang aku dapatkan ya, jadi aku mau sedikit menceritakan sedikit ya tentang aku. Jadi di sini aku join di UKM Catur itu bisa dibilang berbeda dengan Sunia gitu kan, yang murni karena hobi, murni karena dari kecil sudah tertarik dengan catur. Aku sendiri itu tidak terlalu berminat di catur sedari kecil, namun setelah memasuki masa kuliah, aku mencoba join di UKM Catur. Dan aku mulai terbuka terhadap catur gitu kan, pandanganku sedikit terbuka. Jadi benefit yang aku dapatkan mungkin kurang dari Sunia, namun aku rasa masih banyak lah gitu jika dibandingkan dengan orang-orang yang belum join itu. Nah, di sini aku seperti namanya di UKM Catur kan tentu saja aku mendapatkan pengalaman, pemahaman, dan pelatihan tentang catur. Aku juga mendapatkan pengalaman tentang bagaimana berorganisasi yang baik, bagaimana mendapatkan relasi, bahkan di sini aku mendapatkan relasi sampai ke luar universitas. Karena di sini aku mengenal jejaring UKM Catur, baik dari tingkat provinsi, nasional, bahkan ke internasional gitu. Aku kenal dengan beberapa UKM catur di universitas lain, bahkan atlet-atlet yang saat ini berlomba di luar negeri gitu. Jadi untukku sendiri itu benefitnya sangat banyak. Jadi untuk kalian yang ragu join kemana, aku harap bisa join sama aku di sini. Kita mengenal catur, karena di catur sendiri memiliki sebuah filosofi yaitu gens una sumus, artinya kita keluarga. Jadi di sini kita satu keluarga. Jadi aku harap untuk kalian yang join di sini bisa seperti aku atau mungkin lebih baik dari aku, mendapatkan benefit yang banyak dan relasi yang sangat banyak. Oke, mungkin itu benefit yang aku dapatin. Oke, terima kasih. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan penutup. Apa sih harapan dari kalian untuk UKM Catur ke depannya? Oke, untuk harapanku ya ke UKM Catur ke depannya. Jadi di sini setelah aku menjabat kurang lebih selama 2 periode, kurang lebih 2 tahun kan, aku mengetahui lah apa kekurangan, kelebihan dari UKM Catur. Jadi di sini aku berharap kepada UKM Catur ke depannya tentu saja agar lebih baik, lebih maju, lebih optimal, dan lebih berprestasi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Semoga filosofi yang dimiliki oleh Catur sendiri yaitu gens una humus dapat terus dipertahankan, ditingkatkan, dan diperluas gitu kan jejaringnya. Di sini kita merupakan satu keluarga. Jadi aku harap di sini kita dapat meningkatkan prestasi kita agar UKM Catur Undiksa sendiri khususnya dapat dikenal oleh masyarakat luas bahwa di sini itu merupakan sebuah organisasi yang bukan hanya meningkatkan skill akademik, tapi juga meningkatkan skill non akademik, itu baik hard skill maupun soft skill seperti yang dikatakan oleh Sunia tadi. Oke, mungkin itu sedikit harapanku untuk UKM Catur. Untuk Sunia sendiri bagaimana?
Oke, di sini harapan aku kurang lebih sama dari Kak Krisna. Jadi UKM Catur Undiksa saat ini itu sudah cukup baik, tapi harapan aku itu bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Karena nantinya ke depannya kita beda kepengurusan, jadi harapan aku semoga bisa terrealisasikan. Dan di sini harapan aku untuk UKM Catur Undiksa, jadi UKM ini tidak hanya sekedar sebagai organisasi yang dimana hanya sekedar menjalankan proker atau sekedar berjalan namanya aja UKM gitu. Tapi di sini juga UKM Catur sebagai wadah yang dimana UKM Catur ini bisa mengasah eh, skill untuk mahasiswa-mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang catur dan bisa meningkatkan prestasi mereka di sini. Itu aja harapan aku. Oke, itu dia tadi harapan dari masing-masing eh, narasumber kita. Nah, eh, itu dia tadi bincang-bincang santai bersama Ketua dan Wakil Ketua UKM Catur Undiksa masa bakti 2025-2026. Seru banget ya obrolan kita hari ini. Dan dari podcast ini kita tuh jadi tahu bagaimana pengalaman dan perjalanan dari Kak Sunia dan juga Kak Krisna sebelum menjabat dan sampai sekarang sudah berjalan hampir setengah kepengurusan. Selain itu juga tadi kita ada mengenal program kerja dan benefit serta harapan tadi di akhir. Nah, sebelum kita tutup, mungkin kakak-kakak ini punya jargon untuk bisa diperkenalkan ke sobat podcast. Mungkin bisa dikasih tahu. Oke, sembari kita kenalkan ya di sini kami dari UKM Catur sendiri memiliki sebuah jargon yaitu UKM Catur Undiksa Skakmat. Jadi gerakannya seperti ini ya, Skakmat. Jadi di sini itu artinya adalah UKM Catur memiliki sebuah tujuan atau satu tujuan pasti yaitu skakmat atau tujuan pastinya. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman di rumah bisa ikut dengan kami ya mengucapkan jargon atau agar semangat kita dalam bercatur itu semakin membara ya. Jadi di sini aku pandu ya dalam hitungan 3, 2, 1. UKM Catur Uniksa Skakmat. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja sedikit jargon dari saya. Untuk Adele sendiri, saya kembalikan. Terima kasih. Nah, itu dia podcast kali ini. Nah, sebelum kita mengakhiri, ada beberapa sosial media yang bisa kalian akses untuk mengetahui informasi lebih lanjut dari UKM Catur Undiksa. Ada Instagram, TikTok, dan juga ada YouTube. Kalian jangan lupa share, komen, dan like, dan jangan lupa untuk selalu ikuti perkembangan dari UKM Catur Undiksa. Sekian dulu podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.